Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Ya ma'asyiral ikhwan wal akhwat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan mungkin sebahagian kita melewati hal-hal yang sedikit menyulitkan karena hujan yang cukup deras di luar sana. Mudah-mudahan segala hal yang terasa menyulitkan itu kita jalani membuat pahala semakin besar. Rasulullah SAW bersabda, "Inna idhamal jazai ma'a idhamil bala'i." Sesungguhnya besarnya pahala itu bergandengan dengan sesungguhnya besarnya cobaan, rasa sulit itu bergandengan dengan besarnya pahala. Ya, maka mudah-mudahan kesulitan yang kita jumpai membuat semakin besar pahala dari Allah untuk kita. Inna idhamil jaza idhamil bala ma'idhamil jaza. Salawat serta salam mari kita panjatkan untuk Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan membahas kitab Syarah Masail Jahiliyah. Poin ke-76. Iqra'lah Ahmad Firli, tafadhal ma'juran mashkura. Jazakallahu khairan. Wa barakallahu fiik. Makar yang sangat jahat. Makar yang sangat jahat. Ya, saya terjemahkan dengan kalimat makar yang sangat jahat. Itu lebih bagus. Syadid kita terjemahkan dengan sangat jahat. Litasbit syirk wa daf'il haq. Untuk menetapkan perbuatan syirik dan untuk menolak kebenaran. Ini karakteristik masyarakat jahiliyah selanjutnya yang akan kita bahas. Kata penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, permasalahan yang ke-76. Makar yang sungguh sangat luar biasa seperti perbuatan kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Baik, ini teman-teman barakallahu fikum, ciri masyarakat jahiliyah. Mereka adalah masyarakat yang senantiasa berbuat makar untuk menetapkan atau membenarkan kesyirikan dan menolak kebenaran. Makar.
Kata Fadilatul Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, al-makru isalul makruhi bi tariqati khafiyah. Makar adalah isalul makruh, ya, siasat untuk terwujudnya perkara yang tidak disukai, ya, tidak disenangi, atau keburukan, bitariqatin khafiyah, dengan cara yang tersembunyi, ya, dengan cara yang tersembunyi, halus, ya, tidak nyata, itu makar. Dan makar kata beliau ada dua jenis, makrun hasanun wa makrun sayyi. Makar itu tergolong menjadi dua, ada makar yang baik, ada makar yang buruk. Wal makru sayyi, dan makar yang buruk kata beliau al-haylu al-khafiyah li isal syarr liman la yastahiqu. Makar yang buruk, makar bisa diterjemahkan konspirasi, ya, adalah siasat tersembunyi tidak tampak untuk terjadinya keburukan kepada orang yang tidak pantas mengalaminya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini adalah perbuatan kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dalam ayatnya, wa makaru makran kubbara wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Allah firman, dan mereka melakukan makar dengan makar yang sangat besar, sangat jahat. Mereka berkata, janganlah sekali-kali kalian tinggalkan, ya, Tuhan-Tuhan kalian ini. Ya, janganlah kalian meninggalkan penyembahan kepada Wad, Suwa, Yaghus, 3 nama berhala mereka. Jangan tinggalkan. Ya. Jangan pula tinggalkan Ya'uq dan Nasr, nama-nama berhala mereka di masa itu. Lalu Allah sebut, ya, istilahnya waqad adallu katsira, dan mereka telah menyesatkan banyak manusia. Allah sebut dalam ayat makar kubbara. Al-kubbar kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, al-azim, makar yang sungguh sangat luar biasa. Jadi makarnya bukan makar kecil, teman-teman, bukan kaleng-kaleng. Ini kalau mau dibahasakan bahasa sekarang ini, makarnya yang mereka buat itulah betul-betul tersusun rapi, strategis, sistematis. Nah, itu maksud kata kubaro. Makarnya mereka itu bukan makar yang mudah terdeteksi, bukan. Ya, makar yang sangat-sangat profesional. Paham? Ya. Jadi kalau kita aplikasikan ke masa sekarang ini, makar yang mungkin masuk ke pemerintahan, masuk ke sistem pemerintahan, masuk ke banyak hal yang itu betul-betul rapi, sistematis, profesional. Itu maksud makar kubaro di sini. Ya, bukan makar kaleng-kaleng yang mudah ketahuan. Ya. Kata beliau hafizahullah setelah itu, fahum yamkuruna bin nas makran azima. Mereka berbuat makar terhadap masyarakat, umat manusia, dengan siasat yang luar biasa, cara-cara yang buruk, ya, yang mereka lakukan. Lihat, Syekh mengatakan at-turuq al-khabithah, dengan cara yang sungguh sangat buruk, alladhi yad'unahum biha ila syirk, yang mengajak manusia kepadanya terhadap perbuatan syirik. Wa idza ja'atuhum da'watut tauhid, dan bila datang kepada mereka dakwah tauhid, allati yad'unahum biha ila syirk, wa idza ja'atuhum da'watut tauhid hadzaruhum minha. Ketika datang dakwah tauhid,
Ya, kepada mereka, mereka pun menyuruh atau mengajak masyarakat untuk menjauhinya. Wa qalu, mereka berkata, haula yuriduna yatarassau alaikum. Orang-orang yang mendakwakan tauhid ini subhatnya mereka ya, mengatakan kepada masyarakat, orang-orang yang mengajak kepada tauhid, mengajak sunnah, ini mau menguasai kalian. Ini mau menguasai masjid kalian. Ini ya tarasau maksudnya di sini. Ingin mendominasi kalian, ini ngatur kalian. Ya, Syekh Shalih Fauzan menggunakan bahasa yang seakan-akan betul-betul terjadi di boleh. Kenapa ya? Wa yuriduna ayatafaddalu alaikum. Orang-orang yang melakukan tauhid, melakukan sunnah ini, kata mereka adalah orang-orang yang ingin menguasai kalian. Ya. Fatahsinu qabih linnas. Maka mereka memperbagus keburukan di hadapan masyarakat dan memperburuk kebaikan. Inilah makar yang sungguh luar biasa. Yang ini, kata Syekh Shalih Fauzan, akan selalu ada. Ya, muncul dai-dai menyeru kesesatan sejak dulu sampai sekarang. Ya. Mereka-mereka yang mengajak manusia berpaling atau meninggalkan kebenaran untuk tenggelam ke dalam kebatilan. Mengajak masyarakat ya, agar meninggalkan cahaya menuju kegelapan. Saya pernah pampangkan kalau nggak salah di forum kita ini postingan yang mengatakan makam Kiai Haji Ma'mun Zubair itu Hamlul Bala Indonesia, yang melindungi bala Indonesia. Pernah nggak? Nggak pernah? Pernah kayaknya. Pernah ya kayaknya ya. Lupa kalian. Antum bawa HP semua? Coba ya saya share. Itu masih saya simpan karena itu pernah saya jadikan studi kasus di kelas. Bisa nggak ditampilkan di layar, Vicky? Bisa nggak? Ana kirim ke antum. Kok kemana? Hah? Uzul. Saya ingin memberikan bukti nyata makar ini betul-betul terjadi di tengah kita. Makar yang sungguh luar biasa loh ya, kepada umat manusia. Pembahasannya luar biasa pembahasannya. Ana share kemana nih? Enggak, ke grup aja ya. Ke grup Tauhid ya. Antum buka HP antum, silakan buka. Hah? Antum melihat HP antum? Sudah? Ya kalau bisa ditampilkan di layar, bagus lagi. Mudah-mudahan Zul mendengar ini. Lihat ya, saya coret situ gambar. Saya juga coret nama-nama yang nggak perlu lah. Yang paling penting adalah isi dari informasi ini, berita ini. Perhatikan teman-teman, barakallahu fikum. Kalau antum baca di sana, ya, titik-titik menyebut makom Kiai Haji Ma'mun Zubair sebagai pelindung Indonesia dari bala. Ini aja udah kalimat kesyirikan, betul nggak? Antum baca nggak itu? Hah? Belum bilang? Oh. Demikian ini disampaikan oleh titik-titik dalam peringatan 40 hari wafatnya Kiai Ma'mun Zubair di kompleks pesantren. Aduh, nama pesantrennya saya lupa coret. Adalah qadar Allah. Titik menceritakan ketika ya, bayangin. Bahasanya luar biasa. Ini makar ini. Makar untuk membela kesyirikan. Masyarakat awam ini akan terperdaya ini. Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril dan malaikat Israel. Ketika itu Rasul bertanya bagaimana rasanya sakratul maut. Kemudian doa terakhir Rasul adalah
supaya semua beban sakit umatnya ditimpakan kepadanya untuk menunjukkan bagaimana tanggung jawab seorang Rasul dan pimpinan terhadap umat. Jadi ini luar biasa nih, kalimat yang ngaco-nya luar biasa. Sama kayak akidahnya Nasrani. Jadi mereka mengatakan, orang Sufi ini mengatakan bahwa Rasul itu, teman-teman, ya akan menanggung dosa umat. Ini kan akidahnya Nasrani kan? Betul tidak? Nah, lihat setelahnya, warisan ini jadi warisan katanya. Tanggung jawab Nabi ini jadi warisan nih. Diwariskan ke pewarisnya. Jangan dikira orang-orang seperti Mbah Maimun itu dikiranya orang merdeka. Tidak. Ada khususiyah dan beban umat di pundaknya dibawa mati oleh beliau. Masya Allah. Mbah Maimun. Maimun ya. Ma'mun Zubair ya. Maimun Zubair. Mahmun. Oh, panggilnya Mahmun. Jadi Mbah Mun ini mereka yakini seperti Nabi. Nah, itu aja sudah keterlaluan ya. Sudah luar biasa tuh kufurnya. Menyamakan orang dengan Rasulullah. Ditambah lagi tentang kaidah akidah dosa umat ditanggung. Parah lagi lihat. Ketua Forum Sufi Dunia ini menjelaskan bagaimana yang satu aulia menanggung bala umat. Sedangkan di bagian lain ada yang memiliki himayah-himayah yang luar biasa. Termasuk tugas Mbak Maimun Zubair ini yang hamlul bala fil Indonesia. Masya Allah. Tahu hamlul bala fil Indonesia artinya apa? Yang menanggung bala yang menimpa Indonesia. Sehingga Indonesia ini nggak kena bala karena ada beliau. Tsunami udah jadi. Juru kunci ya. Beruntunglah orang yang pernah mengambil ilmu dari beliau. Walau biharfan. Allahu yarfa'una bibarakatihim. Semoga Allah tidak mengabulkan doanya ini. Dari situ kita juga bayangkan bagaimana perjuangan di bawah beliau, yakni dengan berkiblat kepada waliyu tis'ah, waliyu songo. Kita tidak usah jauh-jauh mengambil contoh yang ada di Baghdad, Yaman. Cukup itu yang ada di Indonesia, itu sudah komplit makomnya. Allah musta'an. Na'udzubillah minasyirk wad dolal. Itu disampaikan ke umat. Ini di publik loh. Ini di ruang publik. Ya, makar itu untuk mengokohkan kesyirikan. Bahasanya kan luar biasa tuh. Ya, bahasa aulia, bahasa makom, bahasa-bahasa yang masyarakat awam akan mudah terpengaruh. Itulah makar untuk membela dan menetapkan kesyirikan. Ya, menggiring manusia meninggalkan cahaya menuju kegelapan. Sebagaimana Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah firman, Allah lah wali orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Sementara orang-orang kafir itu, ya, wali mereka taghut yang mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Itu adalah orang-orang penghuni neraka. Mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Demikianlah. Oh ya, teman-teman silakan lihat di layar. Tapi kecil tulisannya. Sudah, ya di grup sudah ada. Bapak, simpan aja untuk teman-teman bahwa yang kita sampaikan ini nyata terjadi di lapangan. Itu poin pentingnya untuk kita waspadai. Ya, yang kita sampaikan ini nyata terjadi di lapangan, bukan rekayasa, fakta. Ya, pelajaran pentingnya adalah untuk kita waspadai diri kita. Ya, karena itulah kesyirikan. Kemarin saya share syirik akbar lagi ya, yang dianggap tokoh fikih di Indonesia ini. Ya. Tentang apa? Menjadikan wasilah wali-wali yang telah meninggal dalam berdoa kepada Allah. Dia menganggap itu bukan kesyirikan katanya. Padahal jelas-jelas di surah Az-Zumar
Jelas-jelas di surah Az-Zumar, awal Az-Zumar, kesyirikan. Perbuatan orang syirik terdahulu bentuknya kayak gitu. Ya, mana qarribuhum, ya, mana abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Orang musyrik dulu mengatakan begitu persis. Kami enggak menyembah orang-orang meninggal ini, tapi tujuannya supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah. Persis sekali. Persis. Ya. Itu yang dikatakan oleh ahli fikih Indonesia. Allah musta'an. Ahli fikih Indonesia. Ya, kata orang. Ya. Allah musta'an. Na'udzubillahi minasyirki wad-dhalal. Kita lanjutkan. Allah firman, wa kadzalika ja'alna, dan demikianlah kami telah menjadikan bagi setiap nabi ada musuh dari kalangan syaitan, ya, manusia dan jin, yang mereka senantiasa saling memberikan bisikan satu dengan yang lainnya dengan kalimat-kalimat yang menipu. Seandainya Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan berbuat demikian. Maka waspada. Nah, ini garis bawahi. Allah firman, fadarhum wa ma yaftarun. Ini yang perlu antum garis bawahi. Ketika Allah firman, maka tinggalkanlah mereka dan apa-apa yang mereka ada-adakan itu. Allah sebut tinggalkan mereka. Makanya di situ Syekh Shalih Fauzan berkata, utrukhum, tinggalkan mereka, ya, dan dustakan mereka. Wala yaltafit ilaihim, jangan menoleh kepada mereka. Fahadha fihi. Maka di sini kata beliau hafizahullah, terdapat an-nahyu 'anil isgha' li du'atid dhalal. Ayat ini mengandung larangan untuk kita jangan menyimak dai-dai yang menyesatkan itu. Lihat ayat ini dalilnya. Fadarhum, tinggalkan mereka. Illa ala sabili ma'rifati batilihim li raddihi, kecuali bagi orang yang ingin mempelajari apa kebatilan mereka supaya bisa membantah mereka. Itu kalangan ulama berarti. Ya. Maka kita teman-teman, antum jangan pengen tahu. Ya, nggak usah. Ya, apalagi kita ya ilmunya lebih tipis dari sehelai tisu. Ya. Kepo, hanya sekedar kepo. Lanjut nanti. Baik, jadi makarnya mereka itu sungguh sangat luar biasa. Ya. Lihat, Allah sebut dalam ayat tadi, zukhrufal qawli ghurura. Mereka menggunakan kata-kata yang indah loh. Kalimat-kalimat yang indah loh. Makanya Allah akhiri ayatnya, tinggalkan mereka. Sebab kata-kata yang indah ini mudah mempengaruhi orang. Mudah sekali. Ya, Allahumma musta'an. Baik, ini poin pertama. Kita masuk poin ke selanjutnya, yang ke-77. Iqra. Allah Ahmad. ثم يحدثونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم عند ربكم أفلا تعقلون أولا الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. Ayo, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Ini masalah selanjutnya yang saya ingin tekankan pada pertemuan kali ini. Karena di sini ada pembahasan yang sangat penting sekali untuk kita ketahui bersama. Tentang siapakah yang layak untuk dikatakan ulama itu. Di sini poin ini akan membahas itu. Baik, permasalahan selanjutnya iktida'uhum. Mereka menauladani orang yang tidak layak untuk dijadikan figur tauladan.
Ini orang musyrik jahiliyah. Kata penulis, permasalahan yang ke-77. Allah rahimahullah, sesungguhnya tokoh-tokoh di tengah mereka, pemimpin mereka itu, dah lepas dari dua. Apakah seorang alim berilmu tapi fajir? Alim fajir. Berilmu tapi mendosa. Atau ahli ibadah yang jahil, bodoh. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal ini, ya, yang artinya dan segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Ini yang mana nih? Yang mana? Alim fajir. Ya, alim fajir. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami pun telah beriman. Tetapi apabila mereka berada sama mereka saja, mereka berkata, apakah kamu menceritakan kepada mereka, orang-orang mukmin, apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu mengerti? Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan? Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab, kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Ini yang mana? Yang mana ini? Abid jahil. Ini dua Allah sebut dalam ayat ini, yang ada di tengah masyarakat jahiliyah dulu. Ini konsep sudah dulu, sejak dulu. Ya, mengacu kepada orang-orang yang sungguh sangat tidak layak dijadikan sebagai panutan. Sudah ada sejak masyarakat jahiliyah. Ya, Insya Allah kita belajar kitab ini seakan-akan kembali ke masa lalu, ya, untuk perkara-perkara yang kita jalani di masa sekarang. Baik, kita baca penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau, qudwatu ahli jahiliyah, ya, teladan panutan masyarakat jahiliyah dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan selain mereka di masa itu. Ingat ya, pembahasan ini, kitab ini harus kita tahu yang diinginkan masyarakat jahiliyah siapa? Yahudi, Nasrani, musyrikin Mekah, terus ya, itu termasuk sudah. Siapa lagi? Majusi, ya, musyrikin yang paling banyaknya 3 golongan besar, ya, Yahudi, Nasrani, musyrikin Arab. Ya. Baik, kata beliau, dan selain dari mereka, imma kalau bukan seorang alim tapi pendosa, yaitu orang yang tidak mengamalkan ilmunya, itulah semisal pendeta-pendeta di tengah Yahudi, atau abid, ahli ibadah tapi bodoh terhadap agama. Mereka lah orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Ya, seperti para pendeta tadi, seperti para ulama Yahudi, ya. Kalau ini seperti pendetanya Nasrani. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alimnya di tengah mereka dan rahib-rahib sebagai Tuhan selain Allah, sebagai panutan, ya. Mereka yuhalliluna lahumul haram, menghalalkan apa yang sebenarnya haram, mengharamkan apa sebenarnya halal. Yuti'unahu bidzalik, yang mereka taati. Ya, wa bi suratil Baqarah, di surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya padamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedangkan mereka mengetahui. Alim fajir. Ya. Faqaluhu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, afatatma'una, apakah kalian mengharapkan mereka percaya kepadamu padahal mereka itu telah mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya. Kata Syekh Hafizahullah, yakni setelah mereka mengetahui lafalnya, mereka tahu maknanya, ya, mereka tahu yang benar untuk memperturutkan hawa nafsu mereka, untuk mewujudkan kepentingan syahwat mereka. Ya.
sebagaimana yang terjadi pada mereka dalam kisah para pezina di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Ketika ada seorang pria Yahudi berzina dengan seorang wanita Yahudi juga, maka mereka mengatakan, ya, izhabu ila hadzal rajul, pergilah kalian, datangilah orang ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena mereka tahu bahwa di dalam Taurat ada hukum rajam dan mereka nggak mau melakukan hukuman rajam itu. Mereka berharap agar Nabi Muhammad SAW memberi hukuman kepada mereka dengan hukuman yang lebih ringan. Lihat ya, mereka tahu kalau kembali ke Taurat, wah rajam ini. Ya, lalu mereka ingin dapat keringanan dari Nabi yang kan kasih sayang nih, mudah memaafkan nih. Datanglah ke Nabi Muhammad. Ya, maka mereka pun datang ke Rasulullah SAW meminta agar berikan hukum kepada para pezina tersebut dengan harapan supaya dapat hukuman yang lebih ringan. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada mereka. Ya, justru Nabi bersabda, "Ma tajiduna fi Taurat ala man zana?" Apakah kalian tidak mendapatkan dalam Taurat hukuman terhadap para pezina? Dan riwayat lain beliau berkata, apa kalian tidak menemukan dalam Taurat tentang masalah rajam? Mereka menjawab, di dalam Taurat disebutkan bahwa kami harus merusak wajah mereka, menaikkan mereka ke atas keledai, kemudian mengarak mereka berkeliling pasar-pasar. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Abdullah bin Salam, ini salah satu pendeta Yahudi yang telah masuk Islam. Ya, ia berkata, lihat, mereka telah bohong wahai Rasulullah. Abdullah bin Salam tahu kebohongan mereka ini. Ya, padahal kan rajam ya. Jadi mereka menyampaikan dengan yang lain. Dan Abdullah bin Salam mengungkap kebohongan mereka ini. Kemudian Nabi SAW minta Taurat dari mereka. Ketika mereka telah mendatangkannya, ya, Ibnu Surya meletakkan jarinya pada ayat rajam, ditutupnya. Ditutup dengan tangannya. Ya. Kemudian Abdullah bin Ibnu Salam berkata, angkat tanganmu. Ya, ketika Ibnu Surya mengangkat jarinya, maka ayat rajam pun nampak terlihat. Luar biasa ya. Ini yang mana ini? Alim fajir atau abid jahil? Alim fajir. Ya. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk ditegakkan hukuman rajam bagi keduanya. Maka mereka pun berdua dilempari batu hingga meninggal. Kata beliau hafizahullah ta'ala, ini adalah ya, kerusakan ya, yang dilakukan oleh ahli ilmunya mereka terhadap firman Allah dalam Taurat. Inilah kebiasaan para alim ulamanya Yahudi. Mereka telah berdusta kepada Allah dan menyembunyikan sebagian dari hukum-hukumnya. Di antara penghapusan yang mereka lakukan yaitu firman Allah yang memerintahkan mereka untuk masuk pintu dengan bersujud. Dan agar mereka mengatakan hittoh, artinya hapuslah kesalahan kami. Namun mereka mengganti dengan kata hintoh. Mereka ganti dengan menambahkan huruf nun jadi hintoh. Mereka menambahkan sesuatu yang tidak termasuk dalam kalamullah. Alimun fajir. Maka yang mereka lakukan ini adalah tahrif atau Syekh Fauzan, yaitu penambahan atau pengurangan dalam kitab Allah atau mentafsirkan kitab Allah di luar makna. Ini tahrif. Karena tahrif bisa terjadi pada lafal, bisa juga pada makna. Tahrif. Dan kita khawatirkan mereka atau orang kemarin yang mengatakan di dalam Al-Quran ada surat para pemusik, ini juga bentuk tahrif. Ya, itu juga bentuk wujud dari tahrif. Perbuatan alim ulamanya kaum Yahudi. Maka celakalah dia. Ya, semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua dan kepada orang tersebut. Serupa dengan hal ini yaitu semua orang yang mencoba mentafsirkan Al-Quran atau hadis tanpa maknanya yang benar untuk mendukung mazhab, mengikuti hawa nafsu atau karena urusan perutnya. Allahul musta'an. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna." Mereka itu kalau berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka akan mengatakan kami beriman kok. Ya. Ini merupakan kemunafikan
dan kemunafikan serta tahrif ya terhadap nas-nas, ini adalah cara orang-orang Yahudi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amaniya wa inhum illa yadhunnun." Di antara mereka ada yang buta huruf, enggak tahu Alkitab, enggak bisa baca Taurat. Ya, mereka berdakwah dengan dongeng-dongeng bohong belaka dan mereka hanya menduga-duga. Ini golongan yang kedua. Siapa tadi? Abid jahil. Abid jahil. Ya, mereka membaca Taurat namun tidak paham maknanya. Walaupun bisa membaca. Lantas kaum Yahudi menjadikannya mereka sebagai pembaca Taurat namun tidak paham maknanya. Kaum Yahudi menjadikan mereka sebagai imam, pimpinan, tauladan, tokoh. Padahal mereka orang bodoh. Mereka tidak boleh meneladani kecuali orang alim dan mengamalkan ilmunya. Ya. Inilah yang harusnya. Bahwa hendaknya tauladan itu kepada orang alim yang mengamalkan ilmunya, yang kata Syekh Shalih Fauzan, yang seperti inilah rabbaniyun. Ya, demikian juga ahli ibadah yang bodoh tidak layak diteladani. Meskipun ada pada mereka, garis bawahi teman-teman. Kata Syekh Shalih Fauzan, wa kadzalikal ubbad al-juhal la yuqtada bihim wa in kana indahum zuhdun wa ibadah. Demikian ahli ibadah yang jahil, agar jangan dijadikan panutan. Walaupun mungkin tampak dari mereka kezuhudan, tampak dari mereka ibadah, lakinnahum ala ghairi tariqin sahih. Tetapi mereka berada di jalan yang salah. Ya, wa ghairi hudan min Allah Subhanahu wa taala. Tidak di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan kedua. Abid jahil. Teman-teman barakallahu fikum. Karena inilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan, man fassada minal ulama fa fihi syabahun bil yahud wa man fassada min ubadina fa fihi syabahun bin nasara. Siapa yang rusaknya dari ulama kita, maka orang itu menyerupai Yahudi. Dan siapa yang rusaknya dari ahli ibadah kita, maka dia menyerupai Nasrani. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Ya, mereka berpanutan kepada mereka yang tidak layak, dan ketidaklayakannya karena ini. Imma dia alim tapi fajir, atau dia layak yang kedua, ahli ibadah tapi jahil. Baik, teman-teman barakallahu fikum, di akhir penjelasan ini saya tambahkan beberapa faidah terkait dengan hal ini. Ya. Yang diterangkan dalam pasal ini semakna dengan penjelasan dari Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Rasulullah bersabda, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilm biqabadil ulama, hatta idza lam yabqi 'alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm, fadallu wa adallu." Nabi telah mengabarkan dalam hadis ini bahwa yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah tadi, yaitu menjadikan figur tauladan kepada orang-orang yang nggak layak, itu akan terjadi di tengah umat. Beliau bersabda, Allah itu tidaklah mencabut ilmu dengan sekali saja dari manusia, enggak. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Sehingga ketika ulama hadis tidak tersisa, manusia merujuk kembali kepada orang-orang jahil yang mereka ditanya, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Semakna juga sabda Nabi dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dalam sunannya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, lihat ya, Nabi bersabda, "Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwinu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah." Qila wa man ruwaybidah? Qala ar-rajulu at-tafih fi amri al-'ammah. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, akan datang di tengah umat manusia, di tengah umat beliau nih, di masa kita,
tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Di masa itu pendusta akan dianggap jujur. Orang yang jujur dianggap pendusta. Wa yu'tamanu fiha al-ghaib, orang yang pengkhianat dianggap amanah. Dan orang yang amanah dianggap khianat. Di masa itu pula kata Nabi akan bermunculan Ruwaibidah. Beliau ditanya, siapa Ruwaibidah itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, ar-rajul tafi, orang yang bungu, yang bodoh, berbicara masalah umat. Ya jelas ini. Ya, untuk kategori 2 tadi, abid jahil. Itulah yang makoli itu. Jelas nyata-nyata kejahilannya. Terang kok. Maka di sini teman-teman barakallahu fikum, saya tambahkan penjelasan tentang siapakah yang layak dianggap sebagai ulama itu. Catat dengan baik. Supaya kita punya pegangan. Dan kita nggak mudah terpengaruh. Ya, ikut-ikutan masyarakat yang begitu mudahnya menganggap orang sebagai ulama, panutan umat. Saya tambahkan faedah dan catat dengan baik. Siapa yang layak dianggap sebagai ulama? Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah dalam risalah beliau, "Kaifa lil 'ami ay ya'rifa man humul ulama?" Risalah yang berjudul bagaimana seorang awam mengetahui seorang itu layak untuk dijadikan dari kalangan ulama. Ada 5 poin. Tulis dengan baik. Ada 5 poin. 5 poin ya, yang mesti terkumpul pada diri seorang yang dianggap sebagai ulama. 1. Kata beliau, alamatul alim al-faqih al-muta'ahil lil fatwa istidlalan bi ayatil kitab al-karim wa ahadith an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa tamyiz sahihiha min saqimiha wan nasikh wal mansukh wal khas al-'am. Ya. Poin pertama, memiliki kemampuan ilmiah yang memang layak. Memiliki kemampuan ilmiah yang memang layak, yaitu dengan dia tahu ayat-ayat dalam Al-Quran, hadis Nabi SAW, bisa membedakan mana sahih tidaknya, bisa membedakan nasikh dan mansukh, yang khusus dan umum, punya kemampuan ilmiah yang memang layak. Yang kedua, berakhlak mulia dan semangat ittiba terhadap salaful ummah. Ini yang kedua, berakhlak mulia dan semangat untuk ittiba terhadap salaful ummah. Kata beliau, at-tadayyun tam wal akhlaqil hasanah al-fadilah mal hirsi 'ala al-iqtida' bis salafis salih. Dia adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia dan semangat terhadap ittiba kepada salafus salih. Ini yang kedua. Yang ketiga, tidak terafiliasi atau ta'assub fanatik kepada golongan tertentu, aliran kelompok tertentu. Kata beliau, wa min abrazi alamatil alim al-haq al-mufti al-adil allati nursidu an-nas ilaiha annahum la yanghaliquna ala ta'ifah. Bahkan ini kata beliau termasuk tanda yang harus ada, yang paling nyata bagi seorang alim yang benar, mufti yang adil, yang memberikan bimbingan kepada manusia adalah ketika dia tidak ta'assub, ya, fanatik kepada golongan tertentu, aliran tertentu. Ya. Yang keempat, memiliki tazkiyah, persaksian ilmiah terhadap dirinya. Ada tazkiyah, ya, persaksian terhadap dirinya, akan kelayakan dirinya. Ya, tazkiyah ini bisa dari seorang ulama atau dengan ilmu yang ada pada dirinya. Ya, kata para ulama yang juga diinginkan dengannya lah syahadat al-ilmiyah al-mu'tamidah. Persaksian ilmiah yang memang bisa
dipercaya. Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala beliau berkata, saya baca ya ucapan beliau, famin usuli at-ta'allumi wa asas at-ta'allumi hadzal amr annahu yu'khadhu 'anil ulama ar-rabbaniyin al-ulama al-ma'rufin bil ilmi alladhi tahmiluhu an masyaikhihim. Ya. Paling di antara prinsip yang paling mendasar dalam belajar, ya, ini masalah ini, bahwa ilmu itu diambil dari para ulama rabbaniyin, para ulama yang memang dikenal dengan ilmu yang dipersaksikan oleh masyayikh, para ulama. Inilah yang diingat tadi, tazkiyah atau rekomendasi, persaksian dari para ulama. Ya. Kata para ulama, walakin hadza la ya'ni anna kulla man hamala syahadata syariah ya min ihdal jami'at faqad balagha darajat al-ilmi wal fatya fid din. Bukan juga artinya ketika yang telah memiliki syahadah, tazkiyah, ijazah dari universitas lah, dari tempat belajar tinggi kah, serta-merta dengannya dia telah dikatakan sampai derajat bisa berfatwa dalam agama. Enggak, bukan itu maksudnya. Bukan otomatis juga. Walaysa dzalika maqsudan lana, bukan itu maksudnya. Ya. Faqad ra'ayna al-katsirin jiddan man hamala hadha syahadat mimman la yamtuna al-ilm. Karena nyatanya ada juga orang yang telah memiliki syahadat, ijazah, persaksian ulama, namun ternyata enggak mempunyai kemampuan. Ada juga seperti itu. Ya. Wala yuhsinuna al-fiqh, enggak juga paham fikih. Ada juga yang seperti itu. Jadi tidak juga, bukan hanya serta-merta ketika mendapatkan tazkiyah telah dikatakan dia telah layak. Tidak juga. Wa innamal maqsud, akan tapi yang diinginkan dengan poin yang keempat ini, anna hadzal alamah, ini poin yumkinu naj'aluha dalilan sanuya ba'da tasbit. Au qarina tadumu ila ghairil alamatil ukhra. Ya, bahwa dengan poin yang keempat ini kita jadikan sebagai pertanda kemuliaan dirinya setelah kokoh keilmuannya, ya, dengan tentunya dengan tanda-tanda yang lain, tanda-tanda yang lainnya. Jadi ini poin yang keempat, teman-teman, barakallahu fikum. Ya, sebagai ulama mengatakan bahwa hadhil mas'alah la syakka annaha minal usulil azimah, ya, fi dhabtil masadiril talaqqi. Poin yang keempat ini termasuk masalah yang sangat mendasar, masalah yang sangat mendasar, ya, terkait dengan kelayakan seorang dalam memberikan ilmu. Karena masalah seperti ini walaysat walidah lahadhah. Bukanlah permasalahan yang didapatkan sekejap mata langsung muncul orang. Tidak bisa seperti itu. Ya. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah mengatakan la yu'khad al-ilmu illa mimman syahida lahu bit-talab. Tidak diambil ilmu kecuali dari orang yang memang memiliki persaksian untuk dirinya, ya, dalam belajar. Demikian penjelasan Imam Qadhi Al-Iyad dan selain mereka para ulama. Kalau tidak mengingat waktu yang membatasi, saya bacakan semua ini keterangan para ulama terkait dengan hal ini. Demikian juga termasuk Syekh Sulaiman Ruhaili rahimahullahu taala. Ya. Jadi ada ulama lain yang mu'tabar yang memang telah mengatakan dia layak dijadikan sebagai ulama. Ya. Imam Malik Ibn Anas rahimahullah mengatakan, la yanbaghi lirajuli yara nafsahu ala li syai'in hatta yas'ala man kana a'lam minhu. Tidak layak seseorang, ya, menganggap dirinya telah bisa ahli dalam masalah agama ini kecuali sampai dia bertanya dulu kepada orang yang lebih alim dari dirinya. Ada rekomendasi orang yang lebih alim dari dirinya. Ya. Karena memang para ulama lah yang layak untuk memiliki standarisasi. Ya, untuk mengatakan orang itu sebagai ulama, bukan standarisasi masyarakat awam. Atau bahkan kita sebagai para tulabul ilm. Ya, gelar ulama itu bukan dari kita, bukan para pelajar seperti kita. Kita standarnya apa? Masyarakat awam apalagi apa standarnya mereka? Bukan. Ya, hanya dengan berjenggot, pandai bicara, pakai jubah, hafal banyak ayat, hafal hadis, atau hanya dengan wibawa jadi ulama. Nggak bisa seperti itu.
Ya, kan masyarakat dulu kan begitu tuh. Dengan mudahnya mengatakan ini ulama. Yang pandai bicara, jenggotnya panjang. Apa namanya ini? Sorban. Tobat dari pemusik, pakai sorban gulung-gulung, sudah jadi ulama itu. Ya. Baik, tidak semudah itu teman-teman. Barakallahu fikum. Maka saya minta teman-teman tidak gampang-gampangan dalam masalah ini. Ya, menetapkan seorang layak dikatakan ulama bukan kita, tapi memang ulama lah. Karena mereka yang tahu kelayakan seorang itu untuk dijadikan ulama atau tidak bagi umat. Ulama yang tahu itu. Kalau kita nggak mungkin. Bisa dipahami? Ya. Ada tazkiyah ulamanya. Ada tazkiyah ulamanya. Bukan kita, wallahi bukan kita. Kalau kita seperti itu, apa bedanya kita masyarakat awam? Masyarakat awam begitu. Ya, asal dikit bagus, asal dikit zuhud, keturunan Nabi apalagi sudah jelas ulama itu. Allah musta'an, nggak bisa seperti itu, nggak boleh, rusak agama ini. Jatuh kita kepada karakter masyarakat jahiliyah tadi. Ya, memposisikan seorang yang sebenarnya nggak layak. Yang terakhir, yang kelima, dirinya dikenal dengan ilmu, bukan dengan selainnya. Ya, dirinya dikenal dengan ilmu agama, bukan dengan selainnya. Ya. Dirinya memang dikenal dengan ilmu, bukan dengan selainnya. Dia bukan dikenal dengan sebagai pedagang. Dia bukan dikenal sebagai politikus. Dia bukan dikenal sebagai apapun, enggak. Walaupun itu mungkin jadi sambilan baginya, tapi dia lebih dikenal dengan ilmu. Paham? Ya. Kalau dia lebih dikenal dengan pedagang, nggak bisa. Itu menunjukkan bahwa dominasi waktunya, pikirannya bukan dengan ilmu. Ketika seorang dikenal dengan ilmu, itu sudah tanda dia waktunya, pikirannya terdominasi dengan ilmu. Ulama ada yang berdagang, betul, tapi dia tidak dikenal dengan pedagang. Tapi dikenal dengan ulama, ilmu. Dirinya dikenal dengan ilmu. Bisa dipahami ini? Ini 5. Ya, 5 hal yang bila terkumpul pada seseorang, maka layak kita katakan dia adalah seorang ulama. Terkumpul 5 hal. Bukan cuma 1, 2, 3, 4. 5-5-nya. Ya. Jadi masalah menganggap seorang sebagai ulama, sebagai rujukan umat, tidaklah dengan begitu mudahnya. Ya. Begitu juga ditegaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala di beberapa penjelasan beliau. Wallahu taala alam bisawab. Dan tujuannya teman-teman para ulama juga menyebutkan kenapa harus ada ketentuan seperti ini supaya kita nggak terjadi kepada karakter masyarakat jahiliyah tadi. Ya, dengan begitu mudahnya menganggap seorang figur, ya, memfigurkan seorang padahal nggak layak secara syariat. Dan supaya kita tidak terjatuh kepada belajar kepada orang yang jahil atau alim yang fajir tadi. Kita kalau mengulamakan orang, kita talabul ilmi, mengulamakan seorang, padahal ulama tidak ada yang menganggap dia ulama, kita terjatuh kedua tadi. Nanti terjatuh kepada alim fajir atau abid yang jahil. Ya, itu nanti kita. Karena kan kita standarnya kita apa? Ya, kita bahasa Arab nggak tahu. Mau standarnya apa kalau gitu? Kita nanti standarnya nggak jauh dengan kita nanti. Ya, standarnya nggak jauh dengan kita. Kalau kita baru selesai jurus lugho, yang ulama itu yang selesai jurus lugho. Kan lucu jadinya, masa jurus lugho patokannya. Ya begitu memang standar orang itu kan nggak jauh dari dirinya. Ya, maka jangan kita. Kalau kita banyak sekali nih jadi ulama nih. Di depan saya ini para ulama semua nih. Kalau sembarangan jadinya. Ya, karena di masyarakat itu yang paling pakai jenggot apa beliau aja kayak gini nih, berewokan. Beliau nih, Habib nih. Ya. Ulama ini. Ya. Allahul musta'an. Maka di sini juga teman-teman rekomendasi dari golongan-golongan tertentu, ya, lembaga-lembaga tertentu dalam pembahasan syariah nggak begitu penting itu. 5 hal ini aja terkumpul pada diri seorang, walaupun nggak ada rekomendasi lembaga tertentu nih. Kalau tahu lah kalian ya, lembaga tertentu yang boleh rekomendasi kelayakan seorang untuk jadi dai atau tidak. Saya nggak sebut nama lembaganya. Untuk apa kalau tak terkumpul 5 ini? Bisa dipahami? Dalam bahasan syariat, 5 ini yang paling penting. Makanya kan ada yang mengkritisi, ada yang direkomendasi oleh lembaga itu. Ternyata
perokok kelas berat lah, segala macam. Dipermasalahkan oleh masyarakat sendiri akhirnya. Wallahu ta'ala misal, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini untuk kali ini. Adakah yang ingin bertanya sebelum kita akhiri? Ya, Pak Zam. Yang 5 poin di atas ulama itu Ya. ada definisi itu juga ya, karena saya pernah menemukan beberapa orang yang memandang definisi seorang yang ilmu itu adalah orang yang memiliki pengetahuan bukan pada kesadaran ilmu pengetahuan sebenarnya, tapi pengetahuan umum. Sampai saya suatu ketika mendengar pernah ada yang memberitahu bahwa ilmiah itu maksudnya seseorang tidak pernah menaruh pendapat dirinya pada segmennya, tapi selalu merujuk pendapat yang lain, maksudnya pendapat penelitian sebelumnya. Jadi sebenarnya ilmiah Baik, barakallahu fiik. Pertama, harus kita ketahui kata ilmu kalau di konteks agama, kata ilmu kalau di pembahasan agama, maka tidak ada selain dengan yang diinginkan darinya adalah ilmu agama. Semua kata ilmu. Ulama, orang yang berilmu berarti terhadap agama. Ini harus dibatasi. Kalau kita berbicara dalam masalah agama, maka setiap kata ilmu dalam Al-Quran, kata ilmu dalam hadis, maka tidak ada selain yang diinginkan dengannya adalah ilmu agama. Tidak ada selain itu. Tidak selain itu. Bukan ilmu duniawi apapun. Ayat-ayat yang menyebut keutamaan orang yang berilmu, ayat menyebutkan keutamaan ilmu itu sendiri, hadis juga demikian. Yang menyebutkan keutamaan ilmu, menyebutkan keutamaan orang yang berilmu, semuanya terkait dengan ilmu agama. Enggak ada ilmu dunia sama sekali. Enggak ada. Karena kalau ilmu duniawi, sifatnya kan berkembang. Paham? Sifatnya berkembang. Maka mau nggak mau ketika katakan, kalau kita menerjemahkan atau mentafsirkan kata ilmu dalam ayat atau hadis dengan ilmu duniawi, maka konsekuensinya Nabi bodoh. Nabi itu bodoh. Maka saat kita mensifati bodoh Rasulullah, nggak pantas. Kekufuran ini. Nabi sendiri mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih berilmu dalam urusan dunia kalian. Dalam hadis yang sahih. Nah, kalau kata ilmu terkait dengan dunia, berarti Rasulullah bodoh. Dan tertinggal mereka. Mereka adalah masyarakat yang tertinggal. Persifatan yang sungguh sangat tidak layak bila mereka dijadikan tauladan. Kan kontradiksi. Kontradiksi dong. Ya kan? Padahal Allah telah menjadikan mereka sebagai masyarakat tauladan panutan bagi umat sampai hari kiamat. Mau masyarakat bagaimanapun, mereka tauladan. Mau setinggi secanggih apapun, tetap mereka tauladan. Ya. Maka nggak mungkin kita artikan ilmu dalam ayat atau hadis dengan ilmu duniawi, nggak akan mungkin. Jadi dulu yang harus dipahami. Maka kata ulama, orang yang berilmu, ya, orang yang mengemban ilmu dalam syariat itu pasti ilmu agama. Bukan artinya kita meremehkan, memandang sebelah mata ilmu duniawi. Enggak juga. Tapi kita ingin membahas konteks masalah agama nih. Masalah duniawi, ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang berguna, bagus kuasai. Itu jatuh kepada sabda Nabi SAW, khairukum anfa'ukum linnas. Ya. Yang terbaik di antara kalian yang bermanfaat bagi manusia. Kita nggak akan bisa bermanfaat bagi manusia kecuali tidak memiliki ilmu yang berguna bagi mereka. Dan Nabi juga bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah engkau terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Ilmu dunia kan tujuannya kan kemanfaatan. Ya tidak? Ilmu dunia kan akhirnya kemanfaatan. Nah, kalau memang bermanfaat, silakan kuasai, silakan pelajari. Tapi kalau ilmu dalam masalah agama itu cuma ilmu agama, nggak ada selain itu. Yang kedua, apa yang maksud ilmiah? Ilmiah itu kembali kepada ilmu tadi. Kalau ilmu agama kita katakan pembahasan yang ada dasarnya, ya Al-Quran atau hadis atau ucapan ulama-ulama terdahulu, itulah yang dikatakan ilmiah. Yang bisa dipertanggungjawabkan, didatangkan apa dasarnya. Betul kalau dia mengatakan pada kalimat bahwa ilmu itu ketika dia berpendapat bukan dari pikiran pribadinya. Betul itu. Tapi kemana nih arahnya? Harus arahnya adalah ketika dia berpendapat dikembalikan kepada Al-Quran, hadis, penjelasan-penjelasan para ulama. Itu penjelasan yang seperti ini nih kita katakan penjelasan ilmiah.
Ya, bahwa kata ilmiah itu dalam membahas penggunaan masyarakat umum, bahwa yang dikatakan pembahasan ilmiah adalah pembahasan yang bisa didatangkan bukti, kan? Penguat untuk sebuah statement, sebuah teori. Kalau nggak ada yang menguatkan teori ini kan nggak dikatakan ilmiah itu. Nah, kalau masalah agama yang menguatkan sebuah teori, yang menguatkan sebuah pendapat adalah dalil. Nah, ketika sebuah pendapat, ucapan, narasi, dia datangkan dalilnya, itu ilmiah sudah. Itu namanya pembahasan ilmiah. Jadi begitu ya, tidak lari kemana-mana pembahasan kita. Pembahasannya lah masalah agama. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Ini pelajaran penting dari pertemuan kali ini, teman-teman, agar kita tidak bermudah-mudahan mencap ulama, ya, yang memang tidak ada 5 hal tadi. Ya, 5 hal tadi. Ya, apa Pak Firdaus? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Taat pemerintah. Ya. Ya. Aduh, menyebut lagi. Ya. Ya. Iya, betul. Baik, saya sudah tangkap. Pertama harus kita tahu dulu Pak Firdaus, lembaga yang antum tanyakan itu tidaklah sama sekali mewakili pemerintah resmi kita. Bukan. Itu lembaga independen itu. Antum nggak salah dari situ. Lembaga yang antum sebutkan itu nggak ada korelasi sama pemerintah sebenarnya. Maka pemerintah keputusannya kan tidak mengacu kepada mereka. Ya itu jelas kalau itu dari pemerintah. Tapi yang tanyakan bukan. Tidak ada hubungannya dengan Kemenak. Tidak ada hubungannya. Mereka membanggakan fatwa. Mereka menamakan diri mereka sebagai ulama. Mereka. Pemerintah enggak kok. Kalau seandainya pemerintah menganggap mereka sebagai ulama yang mesti diikuti, maka mestinya pada aplikasinya, pada penetapan hari raya, penetapan Ramadan, kembali kepada mereka. Tapi ternyatanya enggak. Apa pemerintah melibatkan mereka? Saya tanya nih. Saya tanya Pak Firdaus. Saya tanya dulu. Apa pemerintah melibatkan mereka? Enggak. Itu bukti mereka enggak punya kekuatan hukum. Ya, kalau pemerintah. Tidak ada mereka di sana. Betul enggak? Kalau pemerintah kadang menukil mereka, kadang menyebut mereka, kadang ya sekedar menukil untuk disampaikan ke masyarakat, ya terserah pemerintah, wajar-wajar saja. Iya, betul. Iya, tapi kan sekali lagi, mereka bukan bagian dari pemerintah yang resmi, Pak. Itu harus kita ketahui. Mereka melegalisasi ini halal, ini haram untuk produk-produk makanan. Bagus. Kita pakai, bagus. Tapi kita tidak menganggap, oh ini sebuah instruksi yang memiliki kedudukan seperti instruksinya pemerintah. Enggak begitu. Ada orang yang misalnya di antara kita nih, enggak sepakat dengan lembaga itu. Enggak bisa kita salahkan. Dia bukan pemerintah masalahnya. Nah, kalau pemerintah itu punya bobot yang lebih besar. Jadi teman-teman harus tahu ya, lembaga yang beliau tanyakan itu bukan dari bagian dari pemerintah resmi, enggak. Bukan yang resmi, itu independen sebenarnya itu. Apalagi mufti. Kalau kerajaan Saudi Arabia itu memang ada. Itu lajnah daimah, memang diangkat ulama. Nah ini juga salah masyarakat Indonesia. Ketika menyandingkan nih lembaga yang beliau tanyakan itu, seperti kalau di Saudi ada lajnah daimah, yo salah lah, nggak bisa. Kalau di Saudi Arabia memang ditunjuk oleh pemerintah, masalah agama merujuk ke semua mereka. Iya, memang ditunjuk pemerintah resmi Pak. Memang ditunjuk pemerintah untuk urusan agama mereka yang ngurus. Resmi pemerintah, lajnah daimah lil buhudil ilmiyah, Mamlakah Arabia. Kalau Indonesia mana?
Buktinya tadi yang saya jelaskan. Masalah agama yang terkait dengan umat yang memerintah turun tangan itu nggak ada melibatkan lembaga itu. Tapi jatuhnya kemenak kan? Ya? Enggak, yang resmi pemerintah. Yang resmi pemerintah itu kemenak kan? Iya, tidak kepada lembaga itu kan? Iya, maka memang secara struktural mereka bukan dari pemerintah resmi. Bisa dipahami? Nah, maka kalau bukan bagian dari pemerintah, sama aja organisasi yang lain. Kalau kalian taat, ikuti, bagus. Kalau enggak, ya terserah. Sejalan dengan kebaikan dari dalil, ikuti. Kalau enggak, ya terserah. Enggak ada dosa. Tidak sama dengan masalah taat sama pemerintah. Lain, itu pemerintah masalahnya. Mereka bukan pemerintah. Ya, tapi memang, saya tahu memang, negara luar menganggap itu bagian dari pemerintah. Betul itu. Iya, tapi secara struktural kalau kita lihat kenyataannya kan enggak. Pemerintah kan enggak menggunakan mereka dalam eksekusi di sejumlah masalah keagamaan di negeri kita. Enggak menggunakan mereka. Begitu, ya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup ya? Ya, malam semakin dingin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.